Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tulab wa tulibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di halaman 131 dan masih pada pembahasan dalil tentang hijrah. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa qauluhu ta'ala, dan dalil tentang hijrah yang kedua. Yang pertama kemarin sudah kita bahas ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99 ini. Ya, innal ladzina tawaffahumul malaikah sampai akhirnya. Nah, yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas sekali, maka kepada akulah, kepada Allah Azza wa Jalla sematalah fa'budun, kalian menyembah ya. Apa maknanya? Kata Imam Al-Baghawi ya. Qala Al-Baghawi rahimahullah ta'ala ya, dalam tafsir beliau, sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru. Sebab turunnya ayat ini ya, ayat yang kita baca ini ya, adalah tentang kaum muslimin yang mereka berada di Mekah, lam yuhajiru, dan mereka saat itu belum berhijrah. Ya, kita tahu kan di masa tepatnya ya di tahun ke-13 atau sekitaran 12-13 dari masa kenabian ya, Nabi Muhammad SAW hampir dibunuh ya oleh orang-orang Quraisy ya, yang sudah kita baca ya di atas. Dan akhirnya ya para sahabat ya diperintahkan Nabi SAW untuk hijrah, menyelamatkan agamanya menuju kota Madinah. Nah, sahabat hijrah satu persatu ya, kaum muslimin hijrah satu persatu. Namun memang ada saat itu sebagian yang belum hijrah, paham ya? Nah, mereka masih tinggal di Mekah. Ya, maka kata Imam Al-Baghawi, nadahumullahu bismil iman. Ya, mereka yang belum hijrah ke Madinah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan iman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, paham ya? Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya bumiku luas. Ya, ini isyarat bumiku luas. Kalau memang tidak bisa menegakkan ibadah di situ, pindah ke tempat yang lain begitu. Nah, ini gampangnya ya. Jadi pemahamannya seperti itu menjadi syariat untuk hijrah. Mafhum ilahuna. Nah, kita baca ya penjelasan Syekh Utsaimin dulu ya. Ada hamis yang pertama ya. Adz-dzahiru anna Syekh rahimahullah naqala hadza anil Baghawi bimaknahu. Yang nampak bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau, menukil perkataan Imam Baghawi ini ya dari sisi maknanya saja. Ya, hadza in kana naqluhu minat tafsir. Kalau ini nakalnya dari penukilannya dari tafsir. Id laisal madhkuru fi tafsiril Baghawi li hadhil ayati bihadzal lafadz. Ya, karena setelah dicek oleh Syekh Utsaimin ya, kalimat Imam Baghawi yang terkait dengan tafsir ayat ini tidak persis seperti ini, seperti sababun nuzul hadhil ayat ya, seperti ini ya, tetapi memang maknanya kurang lebih sama ya. Jadi kata Syekh Utsaimin ya, beliau menukil secara makna, bukan letter luck dari secara apple to apple, maksudnya ini ya Pak, dari sisi huruf per hurufnya. Mafhum? Dan dibolehkan ya secara penukilan makna. Nah, ya asal maknanya benar ya. Kemudian ya dilanjutkan, wad dalilu alal hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil akan wajibnya hijrah dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya ada dua dalil dari Al-Qur'an tentang hijrah ini. Nah, sekarang dalil dari hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asyamsu
min maghribiha. Tidaklah terputus syariat hijrah sampai terputusnya taubat. Dan tidaklah terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Paham? Ya, jadi taubat itu akan terbuka terus sampai matahari terbit dari barat. Nah, demikian pula syariat hijrah itu akan terus berlaku sampai matahari terbit dari barat. Paham ya? Nah, ya ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin syarahnya. Wa dzalika hinantiha'il amali shalihil maqbuli. Ya, yaitu matahari terbit dari arah barat itu adalah tanda ya berhentinya amal soleh yang dikabulkan. Artinya setelah matahari terbit dari barat tidak ada lagi amalan soleh yang diterima. Itu batasnya. Ya. Dalilnya Allah mengatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari di mana datang tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Yang tidak akan bermanfaat bagi seorang keimanannya lagi, ya, yang belum beriman sebelumnya. Jadi hari ketika tanda Allah itu datang, tidak bermanfaat lagi keimanan yang dimiliki kalau sebelumnya dia belum beriman. Ya. Paham ya? Au kasabat fi imaniha khairan, dan tidak bermanfaat pula kalau dia melakukan kebaikan dalam masalah imannya. Ya, jadi ibarat gampangnya begini, kalau sudah terbit matahari dari barat ini kan tanda besar kiamat kan ada banyak ya enggak? Di antaranya ya keluarnya Dajjal, ya dibunuhnya, nanti sampai dibunuhnya Dajjal itu oleh Nabi Isa ya. Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Nah, nanti ada ya di salah satu yang akhir-akhir itu matahari terbit dari barat. Nah, kalau matahari terbit dari barat, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, keimanan sudah tidak diterima lagi. Ya, orang-orang yang sebelumnya belum beriman ya tidak diterima lagi. Ya, jadi apa artinya? Ya sudah ditutup semua pintu diterimanya amal. Ya. Batas akhirnya itu adalah matahari terbit dari arah barat itu. Ya, paham ya? Nah, maka demikian pula lah hijrah itu terus diwajibkan sampai matahari terbit dari arah barat ya. Nah, dan setelah itu bagaimana? Setelah matahari terbit dari barat ya, nanti akan ada satu tanda terbesar juga, di antaranya adalah apa? Angin ya. Nah, yang atau sebelumnya, mohon maaf ya, sebagian ulama menyebutkan sebelum matahari terbit dari arah barat itu akan ada angin lembut yang bertiup, yang mencabut seluruh roh, seluruh jiwa ya, yang akan mematikan semua orang yang di hatinya masih ada keimanan ya. Dan nanti setelahnya matahari terbit dari barat ya, kemudian apa penenggelaman bumi dan hancurnya alam semesta itu terjadi setelah semua orang yang beriman meninggal ya, paham itu. Nah, baik. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan di sini wal muradu bi ba'dil ayati huna tulu'u syamsi min maghribiha. Dan yang dimaksud dengan apa? Ba'dul ayat di dalam ayat ini hari di mana datang sebagian ayat Tuhanmu ya. Ini yang dimaksud adalah apa? Terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Kemudian ini Syekh Utsaimin menambahkan ya. Ini ada tatimah pelengkap penyempurna ya. Nadkuruhuna hukmas safari ila biladil kufri. Kami sebutkan di sini hukum safar, pergi ke negeri kafir. Fanaqulu as-safaru ila biladil kufari la yajuz illa bi thalathati syurutin. Kami katakan, kata Syekh Utsaimin, safar ke negeri kafir itu tidak dibolehkan kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, syaratul awal, an yakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubhat. Yang pertama, yang mau safar ke negeri kafir itu harus punya ilmu agama yang dengan ilmunya tersebut dia bisa menangkal, bisa menolak syubhat ya, kerancuan pemikiran ya. Orang barat kan pemikirannya aneh-aneh ya, orang Jepang itu karena orang yang paling jos, top markotop dalam teknologi, tapi kalau gagal bunuh diri. Nah itu kok bisa sampai orang pintar kok bunuh diri? Pasti kan ada
dasar pemikirannya ya enggak. Nah, orang-orang kafir itu pemikirannya macam-macam. Paham? Aneh-aneh ya toh. Sampai ya waliyadzubillah ada orang namanya Stephen Hawking ya. Orangnya katane apa ahli ini dan itulah, tapi ya Allah tampakkan ya dia orangnya cacat dan sebagainya, dan ternyata cacat pikirannya. Ya dia mengatakan Tuhan itu tidak ada, kata dia. Waliyadzubillah. Kan ngeri tuh. Ya, ini semua syubhat tuh. Kerancuan pemikiran orang-orang kafir. Nah, orang Islam yang mau safar ke negeri kafir haruslah memiliki ilmu agama agar dia bisa menolak, membentengi dirinya dari syubhat, pemikiran tidak jelasnya orang-orang kafir itu. Paham? Ya kalau nggak punya ilmu gimana ya, nggak boleh pergi ke sana. Nanti malah silau, malah senang nanti dengan orang-orang kafir, bahaya. Lalu yang kedua, an yakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahwat. Dia wajib memiliki agama. Artinya apa? Dia orang yang konsekuen mengamalkan agama Islam, syariat-syariat Islam, rajin sholat, rajin puasa, semua kewajiban-kewajiban Islam dia lakukan. Ya, kenapa? Agar bisa menolak dari syahwat, ya, melindungi dia dari syahwat. Ya, di barat kan mendem kayak minum es teh mungkin di sini ya. Ya, makanya bahaya sekali ya di barat ya. Jadi dia harus kokoh agamanya. Lalu syarat yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalika. Ya, dia sangat butuh kepada safar tersebut. Ya, jadi misalkan berobat ya dan sebagainya. Ya, kita baca dengan ringkas ini penjelasan Syekh Utsaimin, fa illam tatim hadhihi syurutu fa innahu la yajuzu safaru ila biladil kuffari lima fi dzalika minal fitnati au khaufil fitnati. Ya, kalau tidak sempurna tiga syarat ini, dia tidak memiliki tiga perkara itu, tidak memiliki ilmu untuk menolak syubhat, tidak memiliki agama untuk menolak syahwat, dan tidak butuh, tidak sangat mendesak ya untuk pergi ke negeri kafir itu, ya tidak usah pergi ke sana. Ya, la yajuz, tidak boleh untuk safar ke negeri kafir. Kenapa? Lima fidzalika minal fitnah, karena pergi ke negeri kafir itu mengandung fitnah, atau ditakutkan dia mendapatkan fitnah dengan pergi ke negeri kafir itu. Wa fihi idha'atul mal, dan dalam pergi-pergi ke negeri kafir itu ada penyanyian terhadap harta. Li'anal insan yunfiku amwalan katsiratan fi hadhil asfar, karena manusia pasti akan membelanjakan banyak hartanya untuk pergi ke negeri-negeri kafir itu. Bayangkan ya, piknik mosok ning Prancis. Ngopo kuwi? Piknik ning Jerman. Ning wong-wong sugih, orang-orang kaya ya, sultan-sultan katanya ya dolan sak geleme dhewe ya ndak. Nah, ya itulah ya yang tidak patut kita tiru. Ya, mereka nggak merasa itu menyanyiakan harta. Ya, tapi coba lihat tiket untuk pergi ke Inggris misalkan. Ya, ngopo Mas pergi ke Inggris dolan? Waliyadzubillah. Ya, malah ngopo kowe? Rabu tuh wis pokoke mung pengen dolan refreshing. Tiketnya aja mungkin 10 juta, PP 20 juta, belum akomodasi di sana. Pergi 50 juta hanya seminggu. Tapi kalau kadang Mas, ini loh Mas, ada pembangunan masjid, ada wakaf tanah, wah rakyat didit. Padahal orangnya kaya, macam-macam. Ya itulah yang dimaksud dengan menyanyiakan harta. Karena bisa jadi dia pilih yang jelek daripada yang baik. Ya dulan mong dulan ning Inggris untuk apa? Sedangkan kalau diinfakkan nggak sampai 50 juta, mungkin cuma 1 juta, 2 juta abadi pahalanya. Paham? Itu yang dikatakan menyanyiakan harta. Paham ya? Baik. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, amma idza da'atil hajatu ila dzalika li ilajin au talaqi ilmin la yujadu fi baladihi wa kana indahu ilmun wa dinun ala ma wasafna fa hadza la ba'sa. Adapun jika dia sangat terdesak dengan kebutuhan untuk pergi ke negeri kafir itu, seperti untuk berobat yang adanya di negeri kafir aja, atau untuk mencari ilmu yang adanya hanya di negeri kafir itu dan tidak ada di negerinya, dia jadi ilmuwan yang memang apa, nanti kalau kembali ya dia akan membangun negaranya dengan ilmunya itu misalkan ya, dan benar-benar ilmunya itu tidak diajarkan di negeri ini ya, maka itu dibolehkan ya, dengan catatan ini dia melakukan tetap ya tiga syarat di atas, memiliki ilmu agama dan juga apa dia memiliki kebutuhan itu ya. Jadi karena kebutuhan itu
dia harus dilandasi dengan dua perkara ini. Ya, wa amma safaru li siyahati fi biladil kufari fa hadza laisa bihajatin wa bi imkanihi an yadhhab ila biladin islamiyatin. Ya, adapun safar untuk wisata, siyah itu wisata. Untuk traveling, wisata ke negeri-negeri kafir, maka ini tidak diperlukan seperti ini. Dan biimkanihi, ya, seharusnya dia itu mungkin saja untuk mengganti safarnya dengan pergi ke negeri-negeri Islam. Yuhafidhu ahlaha ala sya'airil Islam. Yang negeri-negeri itu melindungi negerinya dengan syiar-syiar Islam. Ya, wa biladuna al-an alhamdulillah asbahat biladan syahiyatan fi ba'dil manatiki wa bi imkanihi an yadhhaba ilaiha wa yaqdi zamana ijazatihi fiha. Dan negeri kita, maksud saya Utsaimin, negeri Saudi, ya alhamdulillah sekarang udah jadi tempat wisata juga, ya, yang di beberapa tempat ya kita bisa datang ke situ, ya, kemudian menghabiskan waktu liburan di situ, ya. Piknik ning ndi Mas, piknik plus umroh no kan ya ora apa-apa, ya. Piknik kemana? Piknik aku pengen tinggal 10 hari di Mekah. Sana nanti lihat-lihat peninggalan Islam dan juga lihat bagaimana syariat Islam dijalankan di sana, ya. Di sana masih ada tuh pemenggalan orang yang pembunuh itu kan dipukul penggal, kisos, ya. Nah, itu insya Allah bermanfaat seperti itu, ya. Tapi ini jadi syarat tambahan untuk safar ke negeri kafir. Nanti insya Allah ada berikutnya pembahasan iqamah, tinggal di negeri kafir bagaimana. Ya, akan kita lanjutkan setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.